kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik kalian karena Allah memberikan perbuatan baik pada kita. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Kita diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk terbaik. Kita dijadikan oleh Allah SWT orang yang luar biasa. Salam orang apa lagi? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Akan melakukan sebuah aktivitas penghambaan. Salah satunya adalah sholat. Bapak, Ibu, saya tanya, kalau kemudian Allah tidak memberikan pahala di saat kita beribadah, di saat kita sholat, di saat kita infak, kira-kira mau ibadah, kira-kira mau sholat, kira-kira mau infak tidak? Ya. Kira-kira kita mau melakukan ibadah tidak kalau Allah tidak memberikan pahala? Pada mual kan? Pada mual. Oh, bah. Dalam ilmu sufi itu, pertama, kenapa kita harus beribadah kepada Allah SWT? Itu alasannya bukan karena minta balasan dari Allah SWT. Kenapa? Yang pertama, karena Allah telah banyak memberikan kebaikan kepada kita. In ahsantum, mohon maaf, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik kalian karena Allah memberikan perbuatan baik pada kita. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Kita diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk terbaik. Kita dijadikan oleh Allah SWT orang yang luar biasa. Salam orang apa lagi? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ialah ketika Rabbmu itu Allah SWT berkata kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Bayangkan ibu-ibu, bayangkan bapak-bapak, visi Allah terhadap kita itu bukan menjadikan orang-orang sembarangan, tapi menjadi orang luar biasa, orang sebagai khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku tetapkan manusia ini sebagai khalifah. Malaikat kemudian bertanya kepada Allah, qalu ada ja'alubiyah manusia wa yasfiku dima. Wahai Allah, engkau jadikan manusia ini manusia yang suka membuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan mereka yang suka buat berdarah-darah, pertempuran di mana-mana, keonaran di mana-mana. Wa nahnu, kata malaikat, wa nahnu, sementara kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami senantiasa bertasbih, sementara kami itu senantiasa mensucikan engkau ya Allah SWT. Apa jawaban Allah SWT? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya wahai malaikat, aku tahu terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui. Tetap kita ditetapkan sebagai khalifah, tapi seringkali kita mendiskreditkan diri kita mendiskreditkan potensi anak-anak kita, sehingga kemudian tidak punya cita-cita besar. Ini problem bagi kaum muslimin, hilangnya himmatul, hilangnya cita-cita. Cita-cita besar telah hilang. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, betapa besar potensi kita sampai Allah SWT mengkomparasi potensi kemanusiaan kita dengan luasnya langit yang begitu luas ini, dengan luasnya bumi yang begitu luas ini, dengan tingginya gunung yang begitu besar. Allah menggambarkan, inna aradal amanata ala samawati wal jibal wa baina ayyahina wa asfaqna minha wa hamala insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya aku menginginkan Allah SWT amanah mengolah bumi ini kepada langit yang begitu luas ini, kepada bumi yang begitu luas ini,
kepada gunung yang begitu besar. Tapi mereka tidak mau kemudian mengemban ini. Wa asfaqna minha, karena takut berkhianat. Wa hamalal insan, hamilah insan. Hamil itu apa? Membawa. Hamilah. Insan yang membawa. Innahu kana dzaluman jahula. Walaupun manusia memiliki karakter dzaluman jahula, suka dolim, suka bodoh. Dolim ketika bodoh ketika tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. PR kita hari ini, visi Asia adalah penyelamatan generasi. Nanti akan saya jelaskan. Jadi semangat kita beribadah adalah yang pertama tadi apa? Karena ingin membalas kebaikan dari Allah SWT kepada kita. Sudah terlalu banyak. Hari ini kita bisa beriman, hari ini kita bisa Islam, hari ini kita bisa sehat, hari ini bisa kemudian menghirup udara dengan gratis. Subhanallah. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha ada bertanya kepada Rasulullah, wahai hamba Allah, bukankah Allah telah memberikan kebebasan seluruh dosa-dosamu, telah menghapus seluruh dosa-dosamu? Bukankah Allah telah memberikan jaminan kepadamu akan masuk surga? Kenapa engkau melakukan sholat sampai kakimu bengkak, wahai hamba Allah? Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakur. Jadi ibu-ibu, kalau kemudian kita beramal sekedar kemudian ingin mendapat balasan dari Allah SWT, itu terlalu ringan alasan. Yang kedua, kenapa kemudian kita beramal baik? Kenapa kita mendidik anak kita dengan ikhlas? Kenapa? Bukankah kita telah diberikan kebaikan oleh Allah SWT dengan dihadirkan anak-anak kita? Maka syukurilah, itu titipan dari Allah SWT. Bapak-bapak dan ibu, yang kedua alasannya adalah kebaikan yang kita lakukan seringkali dikonotasikan kita memberi sesuatu seolah-olah untuk orang lain, tapi bagaimana Al-Quran menggambarkan kepada kita, in ahsantum li anfusikum, masih di surat Al-Isra. Itu juga masalah. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk kalian. Coba, Bu, Bapak, kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain, enak wae batur, kurang nasihat kebaikan kepada batur, enak wae batur dilayan. Tapi kalau kita yakin, kalau kita beriman kepada Al-Quran, bagaimana pandangan persepsi Al-Quran? Kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk kalian, bukan untuk orang lain. Luar biasa. Bapak ibu, badai ibadah, badai berbuat kebaikan, badai berterima kasih kepada Allah SWT. Ya, oh masih ayat yang kedua. Ada ayat lagi. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya syukurnya untuk dirinya. Ibu-ibu, bapak, kita itu bersyukur dalam berikan kebaikan. Kita infak, kita sedekah, kita membantu orang lain. Allah nggak butuh itu, Bu. Ya, bukan butuh itu. Kita yang butuh sedekah, kita yang butuh infak, kita butuh menolong orang lain. Ya. Karena sesungguhnya lain wa may yashkur fa innama yashkuru. Barang siapa bersyukur, beribadah dengan benar kepada Allah SWT, mengabdikan kepada Allah SWT dengan benar, ia karena budu, wa ia karena stain, hanya beribadah kepada Allah SWT dan hanya kemudian bergantung kepada Allah SWT, maka sesungguhnya semuanya kembali kepada dirinya. Yang ketiga, lain syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, jika kalian berbuat kebaikan, jika kalian beribadah kepada Allah SWT, lain syakartum lazim. Dan lalu kapan kita membalas kebaikan Allah SWT kepada kita? Kapan Bapak Ibu? Apakah kita sudah merasa sudah terlalu banyak ibadah kita kepada Allah SWT? Sudah terlalu banyak kebaikan yang telah kita berikan?
pada setiap kebaikan, setiap ibadah kita itu kembali untuk membalas kebaikan Allah SWT kepada kita yang dulu. Untuk sesungguhnya apa yang kita lakukan, sesungguhnya untuk diri kita, sesungguhnya setiap kebaikan langsung dibalas berlipat kali oleh Allah SWT. Luar biasa. Luar biasa ya. Al-Quran itu luar biasa. Kita itu suka berimannya kepada realitas. Ya. Infak contohnya. Ayat ketiga. Alif lam mim kan kita bulan Rabiul dan Mustaqim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Infak itu tidak berkaitan dengan kaya dan miskin. Semua orang harusnya bisa berinfak. Infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah tidak memerintahkan kita berinfak kecuali apa? Wa mimma razaqna, kata Allah, aku berikan rezeki, sebagian dari rezeki itu diinfakkan. Mending kemudian kita nggak dapat rezeki tapi nggak berinfak, atau kemudian diberi Allah SWT rezeki tapi kemudian berinfak sebagian. Gak pernah Allah kemudian layu kalifu nafsan illa ma'ataha. Tidaklah aku berikan beban kepada manusia kecuali aku memberikan lebih dulu. Keren. Ibu-ibu, kalau kita sedang gak punya uang, manusia kalau sedang gak punya uang, fokus kepada keimanan realitas. Apa yang dilakukan? Nyari uang, bekerja keras. Kemudian apa? Kalau orang jahat mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya. Tapi kalau kita beriman kepada Al-Quran, kata Al-Quran surah Al-Falaq, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq. Barang siapa sedang mengalami kesulitan finansial, kesulitan keuangan, apa bu? Harus apa? Berinfak. Apa korelasinya? Apa kemudian nyambungnya? Itulah Al-Quran. Kita mau beriman kepada Al-Quran atau kepada realitas? Masa kemudian kita ini nggak punya uang tapi harus berinfak? Kenapa orang yang susah, kenapa orang yang miskin itu menjadi semakin miskin, sulit untuk berkembang? Karena mereka itu berpikir bahwa mereka menjadi orang-orang yang tidak layak untuk berinfak, tidak punya semangat berinfak, tidak bersyukur untuk berinfak. Wa amman aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirul yusra. Wa amman aqta wa taqa, dan barang siapa yang aqta punya semangat memberi. Mana Bapak Ibu ya. Kalau kemudian kita dari kampung kemudian silaturahmi ke Pak Bupati, ke Pak Marwan gitu. Bawa kelapa. Ya, enggak usah banyak-banyak lima. Sedikit, senang nggak? Bunga ke Pak Bupati. Dan nggak ada orang yang tidak pernah diberikan oleh rezeki oleh SWT. Kalau orang tidak pernah mau berinfak, bukan masalah besarnya. Ruhul atau roh memberi. Wa amaman atau watako wa saddaqa bisra, dan dia membenarkan apa yang baik. Fasanuyassirul yusra. Maka Allah